hadir belum? Iya, HP gue juga mati. Maaf sih, laptop gue. Hadir. Dulu lo nggak bisa. Assalamualaikum, Bu. Laptop ini mana sekarang? Sama jamnya Bu. Oke. Bu. Kan udah pada hadir semua. Kita mulai ya. Kita mulai Dumit ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar matematika bersama Ibu Istiqomah. Kalian udah kenal belum sama yang namanya Ibu Istiqomah? Nah, kalau belum, sekarang perkenalkan ini Ibu Istiqomah. Iya. Apa kabar Bu Isti? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Bu Intan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Isti sekarang perkenalkan dong sama anak-anak kita. Bu Isti itu ngajar jurusan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ya, Ibu di sini mengajar untuk jurusan OTKP, BDP, dan RPL. Ya. OTKP, BDP, dan RPL. Berarti sisanya ada TKJ sama MM. Nah, kalau TKJ sama MM diajarinnya oleh siapa, Bu Isti? Pak Haikal. Pak Haikal. Tapi walaupun gurunya sama, materinya gurunya beda, tapi materinya sama ya? Iya, insya Allah materinya sama. Materi tetap sama. Jadi walaupun kalian beda guru, materi ini tetap bisa digunakan. Sekarang kita akan belajar matematika tentang apa nih Bu Isti? Untuk sekarang kita akan belajar tentang peluang. Tentang peluang. Peluang. Kok kayaknya udah susah banget ya? Enggak juga Enggak sih, juga. Bu Intan. Iya. Bu Isti, gimana sih caranya biar matematika itu nggak jadi pelajaran yang mengerikan gitu? Kok kayaknya ngeri banget ya? Iya ya. Kenapa ya? Setiap orang mendengar matematika itu kayaknya udah kayak berasa, aduh matematika susah, gimana gitu ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya Bu Intan, matematika ya memang susah ya pada awalnya. Tapi kalau misalkan kita terus belajar, latihan, insya Allah kemampuan kita akan terasa dan tanpa terasa itu akan jadi menjadi pelajaran yang mudah. Jadi mudah. Iya. Jadi rumusnya kalau kita mau mencintai dan menyukai matematika harus kenal dulu. Iya, harus kenal dulu, kita dalami gitu, kita belajar terus gitu. Jadi intinya kalian harus banyak latihan. Matematika bukan pelajaran buat dihafal, tapi pelajaran buat dipahami. Iya. Harus memahami, maka kalian akan mencintai. Dalam banget. Oke. Bu Isti, kalau misalnya nih ya Bu Isti ya, saya mau ngelamar kerja, saya udah ngelamar ke 10 perusahaan. Bisa nggak saya mau cari peluangnya? Bisa. Jadi kalau misalkan Bu Intan kan nyari kerja di berapa perusahaan tadi? Tadi 10. 10 yang lamar kan pasti ada tahap-tahap interview, psikotes gitu-gitu. Kalau misalkan Bu Intan udah persiapannya mateng, itu peluangnya pasti besar. Dan dia dari 0 sampai 1 untuk peluang. Kalau misalkan 0, berarti itu peluangnya Bu Intan keputusannya tidak diterima di perusahaan itu.
Kalau misalkan satu berarti Bu Intan diterima di perusahaan itu. Lah yang gitu. usaha itu, yang peluangnya itu. Jadi Gitu. sebenarnya Prediksi. bisa diprediksi dan Iya. bisa dihitung ya. Iya bisa. Tapi kita sekarang ngebahas itu nggak sekarang? Kalau untuk sekarang kita memang belajar tentang peluang ya. Cuman untuk peluang ini dibagi menjadi 2 subbab ya. Oh, dibagi Iya, menjadi menjadi 2 subbab. subbab. Next. Ya, jadi peluang nanti ada tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Sama subbab lainnya adalah peluang suatu kejadian. Oh, Lah, pada gitu. Zoom Meet kali ini kita akan membahas hanya tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk menghitung peluang suatu kejadian nanti di pertemuan selanjutnya, Bu Intan. Oh, gitu. Baik. Ya. Sekarang kalian jangan lupa persiapkan pensil dan kertasnya sama bukunya untuk kalian tulis-tulis dan coret-coret, karena nanti ketika Bu Isti menjelaskan kalian juga harus mengikuti ya. Jadi tahapan-tahapannya kalian paham. Kan kalian pernah bicara kalau misalnya matematika cuma di video aja nggak bisa katanya gitu, Iya, Bu. Bu Intan. Padahal saya udah bikin itu sampai lembur-lembur jam 1 sampai jam 3 itu saya bikin itu. tetap nggak ngerti katanya. Nggak ngerti, saya juga aduh gimana ya. Jadi tetap harus tatap muka. Nah, karena tatap muka belum bisa ya anak-anakku. Sekarang tahapan-tahapannya kalian harus mengikuti. Jadi paham. Kalau lihat aja kalian tidak paham, maka apa yang dikerjakan sama Bu Isti nanti ada contoh soal, kalian ikuti biar paham. Setuju ya? Yuk. Oke. Oke, kita lanjut ke materi ya Bu Iya, Intan ya. silakan Bu Isti. Oke. Jadi untuk kaidah pencacahan ini ada beberapa metodenya. Ada yang pertama Bu Intan, ini ada aturan pengisian tempat atau kita sebut juga aturan perkalian. Yang kedua itu notasi faktorial. Lah, notasi faktorial ini harus dipahami sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Gitu. Ini materi-materi yang akan kita bahas di pertemuan sekarang. Oh iya. ya, oke. Jadi kita ngebahas dulu yang ini nih ya, sekarang aturan pengisian tempat. Ya, aturan pengisian tempat atau teknik membilang itu disebut juga aturan perkalian. Kenapa itu Bu Intan kira-kira? Aturan perkalian, Iya, berarti aturan perkalian. dikali-kaliin di semua angkanya. Iya, betul. Iya. Ya, kenapa aturan pengisian tempat atau pembilang ini disebut aturan perkalian? Karena tadi seperti yang Bu Intan bilang, semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian dihitung dengan menggunakan operasi perkalian. Oh, jadi ada kejadiannya harus dikalikan semua kejadian-kejadian. Iya, gitu. kita anggap kejadian pertama itu sebagai K1, kejadian kedua sebagai K2 gitu. Kalau misalnya ada kejadiannya 10, berarti dikali 10 kali ya? Iya, kayaknya ada 10 K1 kali K2 kali sampai nanti terakhir kali K10 gitu. Oke, ini rumusnya ya? Iya, ini K1 rumusnya. kali K2 kali titik-titik sampai kali. KN ya, sebanyak kejadiannya itu. Kalau KN itu artinya kejadian sebanyaknya. Iya, sebanyak kejadian itu ada Seberapa berapa? banyak kejadian itu gitu ya, KN itu ya. Ya, seperti itu. K itu kejadian, N itu banyaknya kejadian. Kalau misalnya kejadiannya ada 3, berarti cukup K1 kali K2 kali K3. Sampai K3 gitu. Oke, biar lebih paham mungkin kita bisa masuk ke contoh Bu Intan. Ke contoh ya? Oke, coba. Gimana nih contohnya? Misalkan Bu Intan ya, jadi kita jalan-jalan dari kota M ke kota N, itu kan ada 3 jalan ya yang dapat dilalui. Terus dari N ke O ada 4 jalan. Jadi banyaknya jalan yang mungkin dapat dilalui dari kota M ke kota O melalui N ada berapa Bu Intan? Gitu. Iya. Keyboard ini ya kayaknya ya. Kita mungkin lebih jelasnya pakai whiteboard ya. Pakai whiteboard ya. Iya, pakai whiteboard. Kita jelaskan pakai whiteboard nih biar kalian ngerti. Iya. Jadi kita akan jalan dari kota M ke kota N. Nah, itu perjalanan kita dari M ke N itu ada 3 jalan. Iya, jadi kan tadi M ke N. M ke N ada 3 jalan. Dari kota N ke kota O ada 4 jalan gitu ya. Iya, jadi kan dari tadi M ke N
itu kan ada 3 jalan nih Bu Intan. Iya, oh ya, garisnya 3 berarti 3 jalan 3 ya. jalan Maksudnya kita ya ini guys, garis 3 kayak ini gitu. Oke. kita asumsikan sebagai jalan ya. Terus Oke. dari N ke O Ada ada berapa tadi ya? 4 ya? 4 4 jalan. Jadi banyaknya jalan ya. Jadi banyak banget ini jalannya nih. Oh ya. Mungkin kita hapus dulu ya. Hapus dulu aja. Ya, hapus dulu ya. Kita ulang ya. Ulang. Ya. Kan tadi kotanya kan ada kota M, N, sama O. O. Mm. Terus dari kota M ke kota N tadi ada 3 ya Bu Intan, Iya, 3 3 jalan ya, jalan. 1, 2, 3. Heeh. Terus dari N ke O Ada 4 ada jalan. 4 ya, ada 4 berarti 1, 2, 3, 4. Iya. Jadi berapa banyaknya jalan yang mungkin dapat dilalui Nah, dari M ke ke O? O. Iya. Jadi berapa jalan yang dapat dilalui dari kota M ke kota Oh, O? melalui N. Melalui N. N. Nah, gitu. ini caranya ya. Ini kan tadi 3 ya. Iya. 3 ini kita anggap sebagai K1-nya. K1-nya Oh, adalah gitu. 3. Terus dari N ke O itu kan tadi ada 4 ya. Iya. Ini kita anggap sebagai K. K Kejadian 2. kedua. Ya, K2. kejadian K2. Itu ada 4. 4. Jadi tinggal 3 kali 4. Jadi hasilnya adalah 12. 12. Gitu, Bu Karena Intan. K1, rumusnya K1 Tuh kali dikali K2. K2. Iya, Oke. kejadiannya di sini ada 2. 2. Jadi 3 Oke. kali 4 hasilnya adalah 12. 12. Seperti itu Bu Nisa Kalau caranya. kita coba lagi ke contoh soal yang lain boleh nggak? Boleh, gimana? Misalnya saya mau jalan-jalan nih dari Depok ke Bogor. Iya. Ya, Depok dari Depok ke ke Bogor. Terus Ada 2 jalan. 2 jalan. Ya. Terus kalau dari Bogor dilanjutin nih mau ke Sukabumi. Ke Sukabumi ya. Ternyata dari Bogor ke Sukabumi itu banyak banget jalannya. Ada Ada jalan berapa? tikusnya. Oh iya, Ada benar, 5. suka banget. Ada berapa 5 ya? Iya. Ada 5, 1. Padahal cepet sih sebenarnya, 2, tapi jalannya 3, banyak 4, banget. 5. Ya. Nah, terus dari Sukabumi saya mau lanjutin lagi ke Cianjur. Dari Sukabumi ke Cianjur. Cianjur ada berapa nih? Ada 3. 3. Ada Berarti 3 ini ya? cara carinya K1 kali K2 kali K3 Iya. deh. Ya. K1 kali K2 kali K3. K1-nya berarti adalah Depok ke Bogor. Depok ke Bogor ada berapa? Ada 2. 2. Tuh, ada 2 garisnya. 2. K1. K1-nya 2. K1-nya 2. Iya. K2-nya 5 ya. Bogor ke Sukabumi. Ada 5 jalan. 5. Terus K3. Dari Sukabumi ke Cianjur. Ada 3 jalan. 3 berarti 2 kali 5 10. Gitu ya, 10 kali 3 30. Benar nggak? Nah, gitu guys, caranya gampang banget ya. Coba sekarang kalian Bu Isti kasih soal yang tentang kota-kota ini ya Bu Isti ya, kita coba ya. Anak kita ngerti nggak nih? Ya. Kalian ada yang mau memecahkan soal dari Bu Isti nggak? Tentang banyaknya kejadian ini yang Bu Isti ajarin. Coba mana? Acungkan tangannya yang mau mencoba contoh soal ini. Akram? Oke, Bu Isti. Soalnya Bu Isti. Misalkan Akram suaranya mana? Ya, misalkan kita jalan-jalan dari Depok. Ke Jakarta Selatan nih. Oh, ya, Jakarta Selatan. Wisata ya di sana. Itu ada 4 jalur. 4 jalan. Dari Jakarta Selatan kita mau ke Jakarta Barat. Oh, mau ke Jakarta Barat. Oke. Ke Jakarta Barat 5 jalur. Oke. Terus dari Jakarta Barat kita belok ke Jakarta Utara. Wah, kita keliling-keliling Jakarta nih. Keliling Jakarta.
keliling Jakarta dari Jakarta Barat Ke ke Jakarta Jakarta Utara itu ada 3 jalur. 3 jalur. Iya, jadi dari Depok ke Jakarta Utara melalui Jakarta Selatan, melalui Jakarta Barat ada berapa? Banyak kemungkinan jalannya. Suaranya mana nih Akram? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran? Nggak ada. Mute-nya dibuka dulu. Oh, udah. Udah. Oh, pelan-pelan katanya Bu Isti. Kita terlalu cepet. Oh, terlalu cepat saking semangatnya Bu Intan kita Terus mungkin katanya ya. nggak kedengeran. Hasilnya 60, Bu. Nggak kedengeran. Ini udah kedengeran belum? Belum. Udah. Berapa? 60 ya. 60, Bu. 60. 60. 60. Ya, betul. 4 kali 5, 20 20. 20 kali 3 60. Betul. Yeay. Betul. Kamu Akram dari jurusan apa? Akram 12. 12 apa? Apa di chat aja Bu Intan? Kayaknya suaranya juga nggak Coba di kedengeran. chat Akram 12 apa? 12 RPL 2. Oh iya ya. Oke, Akram 12 RPL 2. banget. Pinter ya, udah Bu paham. Isti ngajar RPL. Ngajar Oh, saya. berarti ini harus dikasih nilai Nilai tambahan tambah. nih. Tentu Oke. dong, udah paham ya. Berarti menyimak dengan betul-betul. Oke. Kita lanjut Bu Isti. Untuk aturan perkalian ini juga ada contoh yang lainnya Bu Intan, biar lebih jelas. Oh, banyak ya ternyata. Iya, ini agak luas ya, dan harus oke. banyak-banyak belajar. Oke. Oke, Kita ini- pelan-pelan nih sekarang nih. Oke, ini ada angka-angka nih, biasanya matematika nggak jauh-jauh dari angka iya, ya. betul. Aduh, seru banget. Oke, Gurih-gurih sedap. emang apa? Oke. Oke, contoh yang kedua, dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Ini ya, ketentuannya itu bilangan ribuan. Oke, bilangan ribuan. eh, Bilangan ribuan berarti nolnya 3 ya? Iya, nolnya 3, Oke. berarti ada 4 digit ya. Ada 4 digit, nolnya 3. Oke. Oke. Ya, pertanyaannya, tentukan banyak bilangan yang terjadi tidak boleh berulang, dan yang kedua Boleh berulang. yang A boleh berulang, yang B tidak boleh berulang. Lah, untuk soal-soal seperti ini Bu Intan, ini harus dipahami kriterianya. Ya, ada kriterianya untuk angka-angka ini. Yang pertama, dia kan bilangan ribuan. Nolnya ada 3, terus 4 digit. Iya. Oke. Terus yang kedua, soalnya kan ada dia boleh berulang dan tidak boleh berulang. Nanti untuk boleh berulang dan tidak boleh berulang ini juga penyelesaiannya akan berbeda. Oh, beda. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih ya. Oke. Biar lebih jelasnya. Ini sama nyari K juga? Ada K-nya juga? Iya, sama. Oh, berarti K-nya itu yang 2, 3, 4, 5, 6 ini? Iya. 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 Rumusnya sama tapi ya? Sama, sebenarnya ini sama-sama aturan Intinya perkalian. Sama. Cuma nanti dia ada boleh berulang, tidak boleh berulang. Oke, biar lebih jelas mungkin kita bahas aja pakai whiteboard ya. Oke. Pakai whiteboard ya. Jadi pakai whiteboard kan tadi dia angka-angkanya kan ada 2. Turun ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi K-nya adalah 5. Ya. Ininya K-nya 5 ya guys, karena tidak ada 1. Kalau ada 1, K-nya 6. Iya. Karena cuma ada 2, 3, 4, 5, 6, maka K-nya 5. Ada 5. Ya, dihitung banyaknya ya, bukan dari angka-angkanya ya. Iya, siap. Terus tadi kan yang pertama itu kan boleh berulang ya. Iya, jadi kita bahas dulu yang boleh berulang ya. Iya, boleh berulang. Lah, karena dia boleh berulang, tadi kan dia ada ribuan ya, Bu Intan. Ribuan itu ada berapa digit tadi? 4 ya? 4. Karena dia ada 4 digit ya, kita bikin 4.
4 tabel. Iya, 4 tabel. Ada 4 ininya. Oke. Ya maaf ya kalau misalkan kurang rata. Ya, jadi kan di Nanti malu. sini ribuan. Ini habis ribuan kan ratusan, Ratusan, puluhan, puluhan, satuan. satuan. Nah, kita mulai dari sini, Bu Intan. Kayaknya ini R-nya sama nih, ribuan Heeh. sama ratusan. Jadi, Jadi yang ini satu IRI, RI, ini RA. RA. Ya. Ya, oke. Jadi kan karena dia boleh berulang ya. Jadi Iya. kelima angka ini yang 2, 3, 4, 5, 6 itu boleh dipakai di semua kotakan ini. Oh, karena boleh berulang, jadi boleh dipakai di semua 4 kotak ini. Iya, Oke. jadi nanti hasilnya masih tetap di sini 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 ini dari mana, Bu Isti? Yang dari K ini kan ada 5, maka di sini ribuannya 5. Iya. Kalau K-nya 6 berarti yang diisi di kotak-kotak itu 6. 6 Oke. semuanya, karena kan di Oke. sini juga ketentuannya boleh berulang. Jadi Oke. 6 kali 6 kali 6 kali 6 Oke, jadi 4 kali. kotak-kotak ini diisi sesuai dengan nilai K-nya. Oke. Terus Jadi- kalau dari kotak ini gimana? Jadi tadi sama Langsung. kita pakai aturan perkalian, jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 5 kali kali 5, 5, 25. 25. 25 kali 5, 125. 125 kali Kali 5. 5, jadi 625. 625. Hasilnya seperti Oh, itu. Itu yang boleh berulang. Iya. Kalau yang tidak boleh berulang, Iya. jadi Kalau yang tidak boleh berulang, jadi caranya adalah ya Ibu jangan ini kok enggak apa-apa lah. Jadi kalau nanti tenang ya, ada Ya. slide-nya, bisa minta sama Bu Isti kalau kecepatan Bu Isti ininya. Ya, tadi kan yang kedua tidak boleh berulang ya. Iya. Kita angkanya masih sama kan 2, 3, 3, 4, 5, 6. 6. Kayaknya masih tetap 5. 5. Ini yang Tidak boleh berulang. Oke, ini yang tidak boleh berulang ya guys. Kalian nyatetnya agak cepetan ya, soalnya ikuti. Kita ini udah lambat banget nih. Ini ribuan, RI, ratusan, RA, puluhan, satuan. Ya. Jadi ini caranya berbeda sama yang tadi. Karena dia tidak boleh berulang. Jadi kan yang ini angka-angkanya kan ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan kayaknya ada 5 Bu Intan. Ya. Nah di sini kayaknya kita tulis tetap 5. 5. Terus karena tidak boleh berulang, misalkan dia angka 2 udah dipakai di sini ya. Iya. Berarti kan dia tidak boleh pakai di sini kan? Karena dia nggak boleh berulang. Maka kan tinggal ada 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa angka Bu Intan? 4 ya. Ada 4. 4. Terus 4, 3. Terus kan 2 sama 3 udah dipakai nih. Iya. Terus berarti kan sisanya ada berapa angka Bu Intan? 3. 3. Oh gitu. Terus sisanya kan di sini 4 udah dipakai. Yang jadi belum dipakai sisanya ada 2. 2. Ya udah tinggal dikalikan. Gitu. Iya. 5 kali 4 kali 3 kali 2. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120, seperti itu. Jadi dia semakin turun kalau dia tidak boleh berulang. Karena kalau tidak boleh berulang. Jadi kalau misalnya K-nya nih 6. Berarti yang di ribuannya itu 6, di ratusannya 5, di puluhannya 3, 4. 4. Ya, satuannya 3. Iya, tinggal dikalikan saja hasilnya berapa. Tinggal dikalikan saja hasilnya. Iya. Sampai sini kalian ngerti nggak guys? Ya, jelas nggak? Atau masih kecepatan? Atau kita latihan soal ya? Kayak gini. Latihan soal dulu kali Bu Isti. Latihan soal ya? Iya. Coba latihan soal Bu Isti. Latihan soalnya misalkan dia ada angka
misalkan ada soal dia 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, ini siapa di antara kalian yang Dia bisa ratusan Bu Intan. Ini Oh. dimintanya ratusan. Coba kalau ratusan. dimintanya ratusan. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, dimintanya ratusan. Terus dia boleh berulang. Yang pertama soalnya Boleh berulang. boleh berulang. Heeh. Yang kedua tidak Oh, soalnya boleh. sama ya. Iya, Boleh soalnya sama. berulang dan tidak boleh berulang. Ya. Oke. Di antara kalian siapa yang bisa menjawab soal dari Bu Isti? Saya. Angkat tangannya. Ini masih gampang. Ayo, tadi RPL udah, sekarang TKJ. RPL udah, sekarang coba TKJ mana? MM, mana OTKP? Oke. M Arya mana? Ya, Maria, OTKP. Ya. Jadi Bu Isti ngajar OTKP? ngajar. Oh, iya. Jadi kamu jawab dulu yang boleh berulang. Soal yang 1 boleh 64 berulang. hasilnya. Ada 1, 64, 2, 3, 4. Berarti kayaknya ada berapa, Arya? Kayaknya ada berapa 4. ya? Kok nggak kedengaran Ada suara? 4. Ada 4, Bu. Oh, kalau gitu mukanya Arya aja diliatin. Ya ilah segala. Mukanya Arya diliatin aja. Udah, Bu. Oh, ada. Udah. Kayaknya ada berapa, Arya? Ada 4. Ya. Oke. Jadi kalau boleh berulang, cara jawabnya? Cara jawabnya R-nya 4, puluhannya 4, satuannya 4. Iya. Jadinya 64. Iya, betul. Betul. Arya dapat nilai plus ya dari Bu Istiqomah. Iya. Sekarang siapa yang mau jawab yang tidak boleh berulang? Saya, Bu. Ya. Siapa nih? Siapa? Ibnu Firas Maulana, Bu. Ibnu dari kelas berapa? Kelas RPL 2. RPL berapa? RPL 2. RPL 2. Iya. Ibnu RPL 2. Ibnu Firas Maulana. Iya, ini yang di mana? Firas, Bu. Firas. Oh, Firas Ibnu Firas. Maulana. Gimana? Jadi jawabannya Ibnu Firas Maulana. Jawabannya ratusannya 4. Terus Ratusannya 4. puluhannya itu 3. Iya. Puluhannya 3. Satuannya 2. Satuannya 2. Jadi hasilnya berapa? Jadi 24. Iya, betul. Oke, Jadi Ibnu Firas betul ya, dapat nilai tambah dari Ibu. Oke. Kalian tuh ya alhamdulillah sejauh ini kalian aktif banget. Makasih. Kita terusin ya. Iya. Berarti yang ini udah ngerti loh Bu Isti. Udah, alhamdulillah ya. Jadi kita terusin materi selanjutnya. Ini yang tadi ya, ini yang kita jawaban, bahas tadi ya, yang Bu kita Isti. bahas ya. Kalau kalian kurang jelas tadi tulisan Ibu ya. Oke, yang selanjutnya Bu Intan ini adalah tentang notasi faktorial ya. Oke, notasi faktorial. N faktorial. Ini dibacanya N faktorial Bu Intan. Kalau ada tanda seru dalam bukan matematika. N marah-marah ya? Bukan marah-marah. Kita bicara tentang matematika kalau ada tanda seru artinya itu adalah tentang notasi faktorial. Iya. Jadi apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial itu sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali sampai nanti kali 3 kali 2 kali 1. Pasti terakhirannya sampai 1 Bu Intan. Oh, iya. Pasti semuanya terakhirannya 1. 1, ya. Oke. Jadi N faktorial adalah perkalian dari N bilangan asli yang terurut. Oke. Gitu. Ini ada contohnya nih. Ada. Berarti Bu. ini kalian lihat contohnya, contoh yang A 5 faktorial, yang B
3 faktorial ditambah 3 faktorial gitu ya bacanya? Iya, Iya betul ya? 3 3 faktorial tambah 5 5 faktorial. faktorial. Yang C 3 faktorial dikali 5 5 faktorial. Yang Yang D D 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dikali 2 faktorial. dikali 2 faktorial. Ya. Nah, sekarang kita lihat papan tulis lagi. Iya, papan tulis lagi biar jelas. Jadi kan tadi n faktorial itu kan adalah perkalian bilangan asli yang terurut. Iya. Kan dia jadi kan misalkan tadi 5 faktorial ya, nih. Soal pertama 5 faktorial. 5 faktorial. Nah, dari 5 tadi kan dia n faktorial ya, Bu Intan. Iya. 5 n faktorial kan dia dari n ya. Nah, Iya. ini n ini yang kita dari awalnya. Tidak Jadi terhingga yang iya. yang tidak apa? Yang terawalnya. Yang Terawalnya. Ya. Oke. Ini jadi n-nya adalah 5 ya. 5. Jadi berarti di sini 5 dulu. Iya, 5 kita tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Harus selalu sampai 1. Gitu. Karena terakhirnya 1. Iya, terus kalau misalkan kita 7 faktorial, ya udah 7 faktorial n-nya berarti berapa? 7. 7. Jadi ya udah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu Bu Intan caranya. Terus tinggal dijumlahin, tinggal dikaliin aja ya. Kaliin aja 5 ya kali kita. 4 20, 20 kali 3 100. 20 kali 3 berapa? 60. 60 kali 2 120. Iya, gitu hasilnya. Jadi pokoknya, hasilnya 5 faktorial 120. Iya, 120 gitu. Kalau 7 faktorial ya udah tinggal dikaliin aja dihitung. semuanya gitu. Jadi ya itu yang dimaksud dengan notasi faktorial. Coba dihapus yuk. Nah, ini bisa juga selain itu faktorial ini bisa masih ke papan tulis. Ke penjumlahan. Ini bisa juga dijumlahkan. 3 faktorial ditambah 5 faktorial. Oke. Ya. Jadi misalkan tadi 3 faktorial di bawah. 3 faktorial ditambah 5 faktorial. Jadi 3 faktorial ini kita jabarkan dulu Bu Intan. Oh, kita ngitung satu-satu nih, yang 3 dulu. Oke. Jadi 3 kali 2 kali 1 baru ditambah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 6. Tambah 5 kali 4 20. Tadi berapa? 120. 20. Jadi 3 faktorial ditambah 5 faktorial hasilnya adalah 126. Ini kita jabarkan dulu faktorialnya, yang 3 faktorial sama 5 faktorial baru ditambahkan. Boleh nggak Bu Isti? Saya punya soal nih Bu Isti. Misalkan gimana? Misalnya masih penjumlahan. 2 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 5 faktorial ditambah 4 faktorial. Nah, kalau ini jawabnya sama aja. Sama aja, kita jabarkan dulu. 2 faktorial itu berarti kan 2 kali 1 ditambah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 2. 5 faktorial tadi 20 ya. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. Jadi ini hasilnya 146. Oke, saya udah ngerti. Nah, berarti ini udah ditambah ya? Iya. Sekarang bisa dikali ya? Bisa. Soal berikutnya yaitu 3 faktorial dikali 5 faktorial. Iya. 3 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi kita 3-nya jabarkan dulu. Seperti biasa 3-nya dijabarkan dulu. 3 kali 2 kali 1 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi ini hasilnya 6. 6 itu kali 120. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 12 kali 6. Berapa ya? 700.
berapa? 720. Iya. Seperti itu ya caranya. Oke. Jadi faktorialnya dijabarkan dulu, baru dioperasikan dia mau kali, tambah, atau bagi misalkan. Sekarang yang bagi nih. Oh, yang bagi Yang bagi ya. belum contohnya. Yang bagi tadi di soalnya 5 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 kali faktorial. 2 faktorial. Ini ya. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Lah ini. Kalau kayak gini bisa dicoret-coret nggak sih, Bu? Bisa. Jadi ini kan 3, 2, ini 1. sampai sini. Oh, terus gitu. ini Udah 4 tinggal dihitung. 2. Jadi gitu. semua yang bisa dicoret, coret-coret aja. Jadi 4 sama 2 itu karena berarti 4-nya 2. Jadi tinggal 5 kali 2 dibagi 1. Iya, bagi 1. Jadi kan tetap ya. Karena bagi 1. Jadi hasilnya adalah 20. 5 kali 2 10. Iya. Atau betul, caranya ini kan panjang, Bu Intan. Biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah ya gimana? Ya, kan di sini kan dia ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadi di sini kita 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita pilih pembaginya yang faktorialnya besar. Soalnya 3 faktorialnya tuh sama. Iya, sama. Ini kan yang tadi ini kan 3 kali 2 kali 1 sama 3 kali 2 kali 1 kan sama. Jadi kan di sini. Terus 3 ini faktorial dikali 2 kali 1. Iya, jadi ini kan bisa langsung coret. Coret, ini coret. Ini 2. Jadi 5 kali. Jadi hasilnya adalah 10. Jadi 5 kali 2 10. Jadi hasilnya adalah 10, Bu Intan. Gitu. Sama kan caranya? Sama. Jadi kalau misalnya 3 kali 2 kali 1 itu sama, di bawah juga ada 3 kali 2 kali 1. Iya. Itu bisa dicoret. Iya, coret-coret bisa aja. dicoret. Kalau misalnya ada yang bisa dibagikan sama 4 bagi 2 gitu ya. Iya, bisa 4 coret-coret. bagi 2 hasilnya 2, 2 bagi 2 hasilnya 1, jadi sama. Jadi 5 kali 2 adalah 10 gitu hasilnya. guys. Paham nggak ini? Atau biar lebih jelasnya, biar nggak coret-coret kayak gini, ada jawabannya di slide ya, biar lebih rapi. Nih jawabannya, biar lebih jelas. Ini rapi banget nih kalau yang ini. Enak banget bacanya. Gitu ya. Ternyata kalau udah paham jadi ini ya. Jadi gampang terus jadi makin ngerti ya. Ini caranya. Oke. Sekarang kita ini kali kita cek nih anak-anak kita ada pada ngerti semua nggak tentang faktorial ya. Boleh. Coba. Bu Intan atau mau ngasih soal, Bu Intan? Boleh, saya mau kasih soal. Oke. Siapa yang mau jawab? Oh, soal dulu nih. Soalnya ya. Soal dari saya 7 faktorial itu berapa? Yang kedua penambahan 2 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah 7 faktorial. Yang ketiga pembagian. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Bisa nggak nih? Kayak gini bisa nggak soalnya? Bisa. Ada yang mau jawab?
Ya, tulis dulu soalnya. Terus kalau ada yang mau jawab bisa acungkan tangannya. Yang lain. RPL udah, TKP udah, BDP mana nih? BDP sama MM, TKJ belum. Belum. Oh, Desnia. Desnia. OTKP. Desnia Putri dari OTKP. OTKP 7. Oh, apa? Karena saya dulu walasnya. Oh, dulu walasnya. Pantesan hafal banget. Ayo buka suaranya Desnia. Desnia mana mukanya nggak kelihatan? Mute-nya juga dibuka ya, Desnia, kalau mau jawab. Tuh, tangannya udah kuning-kuning mengacungkan tangan. Ya, Bu. Oke. Ya, udah. Ayo Desnia silakan dijawab. 7 faktorial. Berarti gimana nih, Faktorial 7. 7? Nah, yang nomor 2-nya 2 Eh? faktorial tambah Desnia, 7 faktorial, cara ngerjainnya gimana? oh iya, Bu. 7 7 dikali ya, 6 kali 7 kali 6, terus kali 5, 4 terus kali 4, terus kali 2 kali 1. kali 2 kali 1. Berapa totalnya? 5.040. Iya, betul. 5.040. Yeay, Desnia. OTKP Ya. 7 ya? Iya. Dapat nilai plus dari Bu Ya, Istiqomah. next nomor Sekarang yang nomor 2. 2 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah 7 faktorial. Ya, siapa mau jawab? Ada yang mau jawab? Irmayanti. Irmayanti, Irmayanti, kelas berapa? jurusan apa? Ayo kelas jurusan. Irmayanti, ini Irmayanti OTKP bukan? Irmayanti 12 apa? Mute-nya dibuka. Ayo Irmayanti, mute-nya dibuka. Sudah? Mana suaranya? Iya, Bu. Ya. Kamu 12 apa? 12 OTKP 8. Ini anak kamu berarti. Oke, jadi gimana? 2 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah 7 faktorial. Ya, Iya. gimana? Dari 2 kali 1 ditambah 4 kali 3 kali 2 kali 1 Ya. ditambah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Ih, pintar. Jadi hasilnya berapa? 5.066. Ya, betul. Yeay, Irma. Kamu dapat nilai plus dari Bu Istiqomah. Yeay, selamat ya Irma. Sekarang soal nomor 3. 7 faktorial per 5 faktorial. Ya. Ada yang bisa jawab? Ayo siapa? Elvi. Elvina. Iya. Elvina 12 apa? Elvina Dita 12. Elvina TKP 3, Bu. OTKP 3. luar ya. biasa sekali. Jadi 7 hasilnya faktorial dibagi 5 faktorial. Gimana caranya? 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Ya. 5 faktorialnya dikali jadi 7 kali 6, Bu. Ya. Jadi berapa 7 kali 6? 42. Iya. Betul. Elvina Dita. Yeay. Kamu
kamu dapat nilai plus dari Bu Istiqomah. Berarti Bu Isti ini anak-anak kita pada ngerti semua nih Iya, tentang alhamdulillah ya. faktorial ya. Berarti sekarang bisa Alhamdulillah. lanjut ke materi selanjutnya Bu Intan, Oke, yaitu kita lanjut ke materi selanjutnya. permutasi dan kombinasi ya. Nah, untuk Permutasi. dan kombinasi. Lah untuk permutasi ini ya harus memperhatikan ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menghitung permutasi dan kombinasi ya. Harus tahu perbedaannya. Kalau permutasi itu memperhatikan perubahan urutan gitu. Jadi dia urutannya berpengaruh nih. Kayak misalkan dalam angka itu kan ada 1 sampai 9 sama 10 ya. Oh ya. Kalau misalkan 1 sama 3 berarti kan 13. Ya. 1 sama 3. 13. Oh, gitu. Kalau 3 sama 1 jadi 31. Itu kan berpengaruh. Jadi iya, kalau ada iya. urutan-urutan angka biasanya dia masuk ke permutasi. Oh, gitu. Terus kayak huruf juga kan kayak misalkan A, B dengan BA kan beda atau sama maksudnya? Beda kan? Kalau A, B jadi bacanya A. Kalau BA jadi Ba. Iya, jadi berbeda ya. Iya. Itu juga memperhatikan urutan. Dia juga termasuk ke permutasi. Terus kayak contoh lainnya, misalkan kita menentukan ketua, wakil, sekretaris, bendahara gitu kan. Kita urutan ya. Misalkan Bu Intan ketuanya. Iya. Saya wakilnya. Sama nggak artinya ketika saya jadi ketuanya, Bu Intan wakilnya? Beda kan? Artinya gimana maksudnya? Maksudnya kan kalau misalkan ketuanya Bu Intan, ya Bu Intan ketuanya, saya wakilnya. Oh, kalau misalnya ketuanya Bu Isti yang jadi ketuanya, jadi beda orang. Beda juga jadinya. Gitu. Walaupun sama-sama, misalnya kalau saya ketua, Bu Isti ketua, sama kan jadi kita ketua. Iya, sama-sama ketua, tapi kan maksudnya yang urutannya gitu. Urutnya jadi beda. Oke. Nggak bisa ya ketuanya 2 ya? Iya, nggak bisa. Oke, jadi ya seperti itu. Kalau permutasi itu memperhatikan perubahan urutan. gitu. Untuk permutasi ini, Bu Intan, kita ada beberapa dan kalian harus paham ya, dia masuknya permutasi yang mana gitu. Tapi dari beberapa ini, dasarnya permutasi ini yang ini. Permutasi n elemen diambil dari R sekaligus. Nah, rumusnya ini rumus dasar permutasi ya. Jadi P permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Ya, jadi kalau misalkan ada soal permutasi, cara menghitungnya adalah ketika dia mencari permutasi R dari N, maka dia harus rumusnya N faktorial per N min R faktorial ya. Gitu. Jadi ini rumusnya N P itu apa? Permutasi. N berarti banyaknya. R itu yang dicari. N itu yang dicari. N itu banyaknya. Banyaknya kan? Ya. N itu banyaknya, P itu permutasi. R itu yang ditanyakan. R itu yang ditanyakan. Jadi sama dengan N banyaknya ada berapa dibagi N banyaknya dikurang yang dicari. Iya gitu. Oke. Biar lebih jelas kita masuk ke contohnya. Misalkan dia bukan contohnya masih yang slide sebelumnya. Belum slide selanjutnya. Nah ini. Nah. Ya misalkan kita mencari permutasi 2 dari 4. Oh iya. Jadi dibacanya gitu. Permutasi 2 dari 4. P2 jadi permutasi 2 dari 4. Oh gitu guys, bacanya saya juga baru tahu nih. 4P2 dibacanya permutasi 2 dari 4. Jadi ini permutasi R dari N. Iya. Oh gitu. 4P2 permutasi 2 dari 4. Oke ya, permutasi 2 dari 4 ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita pakai whiteboard ya. Oke. Permutasi 2 dari 4 pakai whiteboard. Gimana nih caranya? Ya, jadi kan tadi permutasi 2 dari 4. Jadi ini kan sebagai N. Sebagai N. Ini sebagai R. Iya. Jadi kan tadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R.
R faktorial. Faktorial. N-nya tadi berapa Bu Intan? N-nya 4. 4. Jadi kan Jadi 4 faktorial per N 4 kurang, ya, faktorial jadi 4 kurang kurang 2 faktorial. faktorial. Nah, jadi 4 faktorial per 4 kurang 2, 2. Jadi tinggal 2 faktorial. Coret. Ya, kita jabarkan dulu kayak tadi. Makanya nggak bisa langsung coret gini ya? nggak Beda bisa, soalnya. beda. Karena di sini kan ada tanda faktorial. Oke, jadi oke. harus Difaktorialkan dulu. faktorialkan, kita jabarkan. Makanya kan 4. tadi saya bilang harus paham dulu faktorial baru permutasi. Jadi Oke. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini baru bisa coret. Iya, baru bisa coret. Nah, gitu ya guys. Jadi langsung dihitungnya 4 4 kali 3. kali 3. Jadi hasilnya adalah 12. Gitu. Jadi permutasi 2 dari 4 adalah 12. Permutasi 2 dari 4. Kalau misalnya permutasinya angkanya lebih besar dibanding ininya, bisa nggak? Nggak Misalnya, bisa. pasti lebih besar, P baru yang kecil. Iya, karena kan kita nggak mungkin mencari sesuatu yang lebih. Gitu. Iya, kelebihan, tapi nggak tersedia gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya nih ya, 6P3 bisa? Bisa. Ayo dihapus dulu. Hah? Oh, anaknya. Ya udah. Screenshot dulu ya guys, biar nggak telat. Bisa di screenshot dulu nih yang ini nih contohnya. Permutasi 2 dari 4 itu rumusnya, kan rumus permutasi itu tadi N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, di sini N-nya ada 4, jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. 4 kurang 2 faktorial itu bersama dengan 2. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 faktorial ini dijabarin dulu nih, jangan langsung dicoret-coret, nggak bisa. Jadi dijabarinnya 4 kali 3 kali 2 faktorial, dibagi 2 faktorial. Baru bisa dicoret-coret Bintang. Jadi baru bisa dicoret-coret, karena sama kan 2 faktorial, sama di bawahnya ada 2 faktorial. Udah dicoret, habis semuanya, jadi langsung tersisa tinggal 4 kali 3. 4 kali 3 jumlahnya 12. Iya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Soal yang lain ya. Misalkan mau berapa Bintang? Apa tadi? 3 faktorial dari 6. 6. Jadi rumusnya tadi N faktorial per N R faktorial. Jadi N-nya itu 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial. 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Ini dijabarin dulu. Iya, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Bagi 3 faktorial. Dicoret. 6 kali 5 30. 30 kali 4 120. Saya sekalian belajar nih guys. Kita sama-sama belajar nih. Saya jadi hafal. Tadi saya nggak hafal rumusnya, nggak ngerti nih faktorial rumusnya kayak gimana. Tapi tadi udah berapa kali saya ngomong ya rumusnya, udah berapa kali saya merhatiin, udah berapa kali mengikuti Bu Isti menjelaskan, saya jadi hafal dong Bu Isti rumus faktorial. Langsung hafal gitu saya jelasin. Hafal, ya Allah. Gimana yang di rumah langsung hafal? Ini harus dihafal ya? Emang harus dihafal Bu Intan? Bukan jadi hafal karena kita sering karena kita sering ngulang-ngulang, jadi otomatis jadi hafal gitu loh Bu Isti. Oh, memang matematika harus seperti itu Bu Intan. Saya nggak ngafalin Bu Isti, tau nggak? Saya tuh paling nggak bisa banget kalau misalnya sama pelajaran menghafal. Oh gitu. Saya paling susah, makanya kalau misalnya pelajaran sejarah, susah banget. Nah, karena saya susah menghafal, jadi saya nggak pernah menghafal Bu Isti.
Kecuali mantan. Kecuali mantan, apa sama mantan-mantannya ya. Soalnya membekas di hati, Pak Ucon. Aduh. Aduh. Ya, Jadi seperti itu ya cara untuk menentukan permutasi. Asik. Ya, harus Oke. dihafal dan dipahami rumusnya. Saya paham, otomatis hafal, Bu Oh Isti. iya. Saya nggak hafalin loh. Oh, nggak hafalin ya, tapi udah paham ya. Iya, Paham. bagus. Ya daripada Aduh. hafal, kadang-kadang dia hafal nih Bu Intan, tapi dia nggak paham. Bingung dia pakai rumusnya. Iya, kalau misalnya nggak paham, bakalan jadi bingung pakai rumusnya ini yang permutasi apa yang mana perkalian yang kakak tadi kan udah ribet ya. Iya, terus yang Oke. dimaksud N yang mana, yang R yang mana gitu. Iya, bingung tapi ya. karena kita paham, jadi ngerti deh. Iya. Tapi kira-kira ini yang di rumah pada ngerti nggak ya? Ini yang permutasi kita coba dulu kali ya? Permutasi yang kayak mana? Yang ini, yang permutasi dari yang ini, yang P ini. Mau dicoba dulu apa ada lagi nih Bu Isti? Tadi masih ada contoh satu lagi. Oh, masih ada contoh satu lagi, guys. Ya, Coba kita lihat slide-nya Bu Isti dulu, karena katanya ada lagi satu lagi. Iya, ini tadi kan kita. Tadi kita main sama angka, sekarang main sama abjad ya? Iya. Waduh. Jadi kayak Makin deg-degan. misalkan, tentukan banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 angka diambil 3 dari huruf. 3 huruf yang diambil dari abjad A, B, C, D, E. Nih, Bu Intan. Jadi yang tadi Bu Intan kan bilang diambilnya lebih banyak dari yang tersedia ya. Itu kalau itu nggak bisa, harus yang dia diambilnya disesuaikan sama yang tersedia. Maksudnya tuh begini, kenapa R-nya pasti lebih sedikit dari dibanding N karena iya. diambil. Iya. Gitu. Ya, maksudnya gini. Jadi kan dia kan diminta 3 huruf, dari A, B, C, D, E ada berapa huruf Bu Intan? A, B, C, D, E ada 5. Iya, ada 5. Jadi ya coba kita bahas di whiteboard biar lebih jelas. Tadi kan dia Jadi tadi ada A, B, C, D, E. Dia kan ada A, B, C, D, E. Ini kan ada berapa? 5 ya? 5. N-nya berarti? N-nya berarti 5. Jadi N-nya adalah 5. Terus tadi kan yang diminta 3 huruf. 3 huruf. Jadi karena dia 3 huruf, R-nya adalah 3. Jadi permutasinya adalah permutasi 3 dari 5. Rumusnya, tar dulu. Bu Isti, saya hafal nggak nih? Apa? Coba ya. N faktorial dibagi N faktorial, N dikurang R faktorial. Baru faktorial. Oke. Terus N-nya tadi 5. N-nya 5. Faktorial per. Terus 5 dikurang 3 faktorial. Terus 5 faktorial. Kita jabarkan. 5 faktorial per. Dibagi 5 kurang 3, 2 faktorial. Ya, terus dijabarkan. Jadi 5 kali 3. 5 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. Nah, ini baru dicoret yang duanya. Iya, jadi 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. 60. Itu caranya. Aduh, kok saya sedih banget ya. Saya ngerti. Aduh, kalau ngerti itu jadi seneng banget, tau gak sih guys? Iya, jadi pengen belajar terus ya Bu Intan. Pengen belajar terus. Kayaknya satu contoh itu nggak cukup ya, pengen nyoba yang lain. Iya, pengen coba lagi terus sampai aja bosen. Iya. Nah, tapi ini permutasi itu ada beberapa macam Bu Intan. Jadi kita bahas juga permutasi yang lain. Banyak ya. Iya, kita kembali ke slide ya. Kalau gitu, karena permutasi itu ada macamnya. Ini baru satu nih. Baru satu. Ini dasarnya. Baru dasarnya. Lah ini yang kedua adalah permutasi sekumpulan N elemen yang berlainan dan diambil secara bersama-sama. Lah kalau ini yang berlainan ini itu dia kalau misalkan huruf ya, terus dia beda semuanya. Tulisannya, hurufnya. Nggak ada yang sama nih. Nggak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, misalkan nih kan ada kata kamu. Iya. K-A-M-U. Jadi kan semuanya beda nih. Iya. Ada berapa huruf Bu Intan? Ada 4. Jadi permutasinya permutasi 4 dari 4. Ya udah jadi notasi faktorial, tetap jadi notasi faktorial tersebut gitu. Jadi kalau misalnya
N-nya 4, apa? Tadi apa R-nya 4 gitu ya? Iya, terus N-nya 4. Tetap aja. Iya. Dari permutasi tersebut. Iya. Jadi Oke, kan oke. N faktorial, N-nya kan tadi ada 4. Ya udah langsung dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24 gitu Bu Intan. Oke. Atau mau coba kata-kata yang lain? Kalau nama saya bisa nggak? Kalau nama kamu nanti ada beda. Nama saya sama ya? Iya, Ada N-nya ya? karena nanti nama kamu kan Intan, I-N-T-A-N. Oh, sama ya? Ada Jadi huruf beda yang lagi? sama. Nanti ada rumus lagi. Oh, beda gitu. lagi. Kalau yang ini tadi khusus yang dia berbeda-beda hurufnya. Kayak kamu kan dia ada K, A, N, U. Nggak ada yang berulang kan? Kalau nggak ada yang berulang, ya udah tulis faktorialnya aja. Sesuai dengan banyaknya N tersebut. Kayak misalkan kamu tadi. Terus atau misalkan. Kalau misalnya Pak Ucon, bisa nggak Pak Ucon? Pak Ucon, kita coba lihat. Pak Ucon bisa nggak Pak Ucon? Pakai CH? Pakai H? Enggak, pakai H katanya. Pakai H atau enggak nih, Mas? Misalnya kan kalau Pak Ucon aja itu kan 4, pakai H. Ucon. Ucon, mau ditambahin H nggak, Pak? Jadi Boleh, kan 5 ya. Pakai H? Mau pakai H? Iya, jadi 5 kan? Oh ya, yang Ucon pakai H ya? Iya. C, H, O, N. Berarti ini 5 kan? 5. Ini ada yang sama hurufnya Bu Intan? Nggak ada ya? Nggak ada. U, C, H, O, N. Beda semua. Tetap, ya. Berarti tadi pakai rumus yang permutasi N dari N. N-nya ada berapa tadi ini? Ini 5. 5. Ya udah jadi 5 faktorial. 5 faktorial. Jadi langsung aja. Iya, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi udah dicari hasilnya adalah 120 gitu. Kalau misalnya Pak Ucon nama aslinya kan UCON. Itu 4, berarti sama kayak tadi ya, 4 faktorial. Kalau pakai H, Ucon jadinya 5. Jadi 5 faktorial. Pokoknya kalian lihat dulu hurufnya sama apa enggak. Kalau misalnya ada huruf yang beda berarti semuanya, nggak ada yang sama, langsung aja berapa banyak huruf tersebut gitu. Iya, gitu ya. Oke. Nah, ini mah langsung ngerti lah. Ya, ngerti nggak usah banyak mikir ini mah. Nah, ini langsung ke slide selanjutnya, Bintang. Oke, ya paham ya. Untuk ini gampang ya. Pokoknya kalau nggak ada yang sama, nggak ada yang sama, langsung aja difaktorialkan banyaknya huruf tersebut. Iya. Terus yang selanjutnya permutasi siklik. Ya. Permutasi siklik. Nah, ini kayak gimana nih? Ya, permutasi siklik itu adalah permutasi yang letak elemen-elemennya itu melingkar atau bundar. Makanya di sini Bu Isti kasih ini meja bundar. Meja bundar. Karena ada permutasi siklik. Jadi kalian ingat aja ya, di slide ini ada meja bundar nih ya. Iya. Berarti permutasi untuk elemen yang bundar. Iya, yang melingkar. Siklik. Iya, permutasi siklik. Siklik itu bundar ya, melingkar. Dia sesuai sama PPT-nya Bu Istiqomah. Iya, jadi kalau misalkan di soal ada kata-kata melingkar, bundar, itu udah dipastikan dia pakai rumus permutasi siklik. Gitu. Ya, misalkan ya, rumusnya itu kan ya permutasi sama dengan N kurang 1 faktorial. Iya, ini udah rumus Bu Intan, harus dihafal. Kalau siklik itu ini rumus paling gampang, yaitu N kurang 1 faktorial. Nah, misalkan di sini Bu Intan, banyaknya susunan posisi duduk yang terjadi jika peserta akan menempati kursi pada meja bundar. Ada kata-kata meja bundar, melingkar, berarti dia termasuk ke dalam siklik, permutasi siklik. Jadi N-nya tadi kan 6. Jadi 6 kurang 1. 5. Jadi 5 faktorial. Langsung aja kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau misalnya kita hitung nih orangnya yang ada di meja bundar ini, kita bisa ngelihat dong berapa permutasi sikliknya. Iya, bisa. Ini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iya, jadi 14. Misalkan ada 14 orang, ya udah tinggal 14 kurang 1. 14 kurang 1
13. 13 Iya, faktorial. jadi tinggal Berarti dijabarkan. tinggal dijabarkan 13 kali 12 faktorial. ya, banyak. Pokoknya segitu aja ya. Iya, pokoknya Oke. kalau ada kata-kata melingkar, bundar itu udah masuk ke dalam permutasi siklik. Siklik. Tinggal Oke. N kurang 1 faktorial Oke, rumusnya. siklik itu di -1. Tadi apa yang tidak diiniin? Apa? Yang hurufnya tidak ada yang sama, itu masuknya ke Permutasi apa tadi itu ya? Permutasi sekumpulan N elemen yang berlainan. Berlainan. Nah, itu rumusnya tinggal dicari aja banyaknya huruf tersebut. Terus tinggal dihitung aja faktorialnya. Iya. Nah, ini ya. Kalau misalnya kamu lihat ada huruf-huruf yang beda di antara perkumpulan kata, kamu mau cari nih faktorialnya, mau cari nih permutasinya, itu tinggal dihitung aja faktorialnya. Terus tadi yang selanjutnya, kalau kamu ngelihat ada yang tulisan bundar-bundar, melingkar-lingkar, itu udah pasti siklik. Kalau siklik dikurangi 1. Iya, langsung kurang 1 aja. Hafal udah saya paham. Oh ya, oke. Oke. Next. Ini masih ada lagi nih. Masih ada ini yang Oke, tadi saya masih kuat. Belajar matematika saya masih kuat. Yang tadi ditanyakan Bu Intan. Semangat. Kalau saya masih kuat, kalian juga pasti masih kuat dan masih semangat ya nggak guys? Mana? Semangat. Oke. Ini yang terakhir bukan? Ya, ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Untuk permutasi ya. Jadi permutasi N elemen dengan beberapa elemen yang sama ya. Tadi yang kayak ditanyakan Bu Intan. Nah, rumusnya jika diketahui ada K unsur yang sama, maka banyaknya permutasi rumusnya adalah N faktorial dibagi K faktorial. K-nya itu adalah unsur yang sama. Jadi kayak nama saya. Ya, kayak nama kamu. Terus saya tuh pengen banget dipakai namanya. Aduh, pengen banget ya. Jadi misalkan, ayo kita coba pakai whiteboard ya. Pakai whiteboard. N faktorial dibagi K faktorial ya rumusnya. Tadi kan dia P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. N ini kan banyaknya ya. N ini adalah banyaknya, terus kalau ini K yang itu yang sama. Ya, Okay. kayak misalkan tulisannya Bu Intan ya. Iya. Intan. INTAN. Ya, ini kan ada yang sama ya. Ada yang sama N-nya. N-nya ada 2. N-nya ada 2. Terus yang lainnya beda. Iya, beda. Ya, ini maksudnya N yang besarnya sama 2 ya. Terus semua hurufnya ada berapa Bu Intan? Ada 5. Berarti jadi N faktorialnya 5. N faktorialnya 5. Oh, N faktorialnya 5. Iya, jadi ini sebagai K ya. Ini sebagai K, itu kan K itu kan huruf yang sama, huruf yang sama itu kan N. Iya, betul. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial gitu ya? Iya, jadi caranya nanti di sini N-nya kan tadi 5. 5 faktorial. Karena hurufnya ada 5. Terus yang sama kan K-nya atau huruf yang sama itu kan N. Ada 2. Jadi 2 faktorial. 2 faktorial. Ya udah tinggal dijabarkan. 5 jadi kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. Dicoret 2 faktorialnya. Saya tuh seneng banget coret-coret. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Jadi kalau Bu Intan permutasinya ada 60. Kalau Bu Istiqomah gimana? Istiqomah ya banyak gitu. Coba kalau Bu Istiqomah gimana? Istiqomah usah ya. dihapus dulu yang ini. Istiqomah. Nah udah, sekarang coba yang istiqomah. Istiqomah tulisnya di mana nih? Di samping Intan, kan kita I2. Oh ini. Coba istiqomah. Ini ya. Iya. Ini N-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N. Coba di-undo dulu. Iya. Jadi udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, namaku ada 9 huruf ya ternyata. Jadi N-nya 9 ya? Iya, N-nya adalah
9. Terus ada yang sama? Ada yang sama I. I. I-nya 2. 2. Ada lagi nggak Berarti sama? Nggak ada ya? S nggak ada yang sama, T nggak ada yang sama, K nggak ada, O nggak ada, M nggak ada, A nggak ada, H nggak ada. Udah. Ya udah, jadi permutasi Si 9 faktorial per 2 2 faktorial gitu. Waduh, berat Tinggal banget ini dijabarin. ngitungnya. Iya, berat. Tinggal dijabarin 9 kali 8 sampai terakhir kali 2 faktorial. 2 faktorialnya coret-coret, dicoret. 9 sampai 3 dikalikan semuanya. Oke. Hasilnya itu. Untuk Hasilnya permutasi itu. nama istiqomah. Oke. Ya. Udah. Udah, oke. Pusing. Sebenarnya nggak pusing sih, cuma ribet aja ngitungnya. Panjang banget. Itu kalau unsur yang samanya satu, Bu Iya. Intan. Kalau misalkan dia ada unsur yang samanya beberapa juga bisa dihitung. Oh, bisa. Gimana nih? Ada lagi caranya? Beda nggak? Ada. Sebenarnya sama aja, cuma nanti untuk K-nya Next. next. Ya. Oh, ini masih sama juga. Oh, ini mantap. Kalau mantap, A-nya sama nih. Iya. Ada 2. Jadi K-nya 2. N-nya 6. Iya. Jadi 6 faktorial dibagi 2. 2 faktorial langsung 360. dijabarkan menjadi 360. Seperti itu, Bu Intan. 2 faktorial Ya, dicoret-coret. pokoknya kalau kita ada yang sama satu huruf yang sama ya udah itu. Oke. Oke, yang selanjutnya. Lah ini ya Bu Intan, kalau tadi kan yang sama kan cuma satu huruf ya. Satu huruf itu ada beberapa. Lah kalau ini ada beberapa huruf yang sama lagi. Ya, caranya sebenarnya sama. Jadi N faktorial dibagi, tadi kan kita pakai K. Lah sekarang biar lebih gampang kita pakai N1 kali N2 kali sampai NK. N1 itu unsur yang pertama, unsur yang sama. Yang pertama, N2 unsur yang sama. Yang kedua. Oke. Misalkan nih, ini hari apa Bu Intan? Hari ini hari Selasa. Selasa. Pas banget. Kita coba pakai hari Selasa. Coba whiteboard-nya. Selasa. Berarti 6. Selasa. N-nya Selasa berarti N-nya ada 6. 6. Yang sama itu ada S ya. Ada S. S-nya ada berapa Bu Intan? S-nya ada 2. A-nya terus ada A. Ada 2. 2. Berarti T-nya ya udah sama. 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa berarti langsung jabarkan ya. Jabarkan. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, per 2 kali 1. 2 faktorial kali 2 kali 1. Iya, ini coret. Ini 4 coret. sama 2. Iya. 2. Jadi 6 kali 5 30, 30 kali 2 60, 60 kali 3 180. Jadi hasilnya adalah 180. Jadi dasarnya sama. Oh iya. Tinggal kalau kita ada yang sama beberapa, misalkan tinggal kayak dikaliin aja. ini S sama A, tinggal kaliin aja di bawahnya. Gitu. Oh gitu. Kalau cuma yang sama satu, ada berapa? Ya udah tinggal satu aja. Tapi kalau ada yang sama, ada beberapa, ya udah ngikutin aja. Gitu. Oke. Untuk permutasi ya. Oke, untuk permutasi. Sekarang ada lagi nggak? Yang lain? Udah kayaknya. Kita masuk mungkin ke kayak permutasi. Kita coba anak kita ya, Bu. Kita mau coba nggak? Iya. Oke ya. Soalnya apa dulu nih, Bu? Bu Isti. Misalkan kita coba ini bulan apa, Bu Intan? Bulan? Ini bulan Agustus. Iya, coba cari permutasi dari kata Agustus. Wah, Agustus. Iya. Udah ya? Agustus. Berarti ada 2 ya? Iya. Ya, Agustus. Nih, Agustus. Kalian cari permutasinya. Siapa yang bisa jawab? Agus dan tuh. Tuh. Ini siapa yang mengacungkan tangannya? Acungkan tanganmu.
Yang lain. Ya, Imam nih, Imam. Imam, ayo. Imam pasti cowok. Kamu anak pertama ya? Halo, tes. Tadi apa Bu soalnya Bu? Agustus. Permutasinya. Agustus ya. Ya. Bentar Bu. Imam, kamu 12 apa? Apa Bu? Kamu jurusan apa? Aduh, bentar Bu. Kamu jatuh ya? Sakit nggak? Lumayan. TKP Bu. TKP berapa? 3. TKP 3. Oke. Agustus permutasinya gimana Imam? Imam saya pengen ngeliat muka kamu deh, Imam. Jangan deh Bu. Biasanya Halo, saya baca. Imam itu ganteng. Pernah punya mantan nama Imam Bu Intan? Punya nggak ya? Enggak. Udah Bu, saya nggak tahu Bu. Ih, Imam. Beda. Ih, Sama sama. soal-soal sebelumnya kayaknya beda Bu. Sama, Mam. Sama. Ini nih. Di slide ada nih. Nih. Permutasi sama dengan n faktorial dibagi. 1 kali 2. Ayo, berusaha dulu. Jangan naksis. Imam berusaha dulu, Mam. Semangat. Oke. N1 kali N2. Kayaknya lagi berusaha nih. Iya, padahal lagi berusaha ya. Nah, Bu. Nyerah Bu. Menyerah. Lambaikan tangan, menyerah. Ya. Kamu seperti lihat apa menyerah? Siapa lagi? Alfarel. MM. Akhirnya ada dari jurusan lain. MM. Ayo MM1 Alfarel. Dari 12 MM1. Bagaimana? Permutasi dari Agustus. Alfarel. Halo? Farel? Mana suaranya? Suaranya mana? Farel? Farel. Tadu nih Farel. Farel gimana lanjut? Jawab. Lagi ngomong nih Farel nih. Suaranya nggak kedengeran tapi. Mute-nya udah dibuka. Suaranya nggak masuk Farel. Mungkin bisa ditulis kali Bu. Oh, Bukan. Farel bisa lewat chat kali ngomongnya. Oh, pakai kertas diginiin. Coba pakai kertas diginiin. Berapa hasilnya? Agustus 7 kali 6 kali 5 kali 4. Jangan dulu di ini dong, saya belum baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar, 7 faktorial. Dibagi. Bagi 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial faktorial. kali 2 faktorial. Ya. Dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kali 2 faktorial. Oke. Kali 2 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya. 2 kali 1. 2 faktorialnya dicoret. 4 sama 2-nya dicoret juga. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3 sama dengan 2520. Kurang tepat jawabannya. Tapi benar jalannya. Jalannya memang benar Bu. Tapi coba dihitung lagi Farel. 7 kali 6. 7 kali 6. Caranya benar Farel. Iya, coba dihitung lagi Farel. 1260. Berapa? 1260. 1260 lah itu. Baru ya, tadi caranya udah benar. Cuman hasilnya kurang tepat. Dan yang tepat tadi benar ya. Yang terakhir adalah 1260. Yeah, Farel. Farel diajar sama ibu. Nah.
Ya, Farel, jadi udah paham ya untuk materi yang permutasi ketika ada beberapa huruf yang sama ya. Oke. Udah, ini permutasi sampai sini, Bu. Udah selesai nih. Selesai, tinggal materi. Peluang kita udah selesai nih. Masih ada satu lagi kombinasi. Kombinasi. Kita bahas hari ini atau minggu depan kali ya? Bulan depan kali ya? Oh, bulan depan. Oh, sekarang aja sekalian. Oh, sekarang aja. Nah, Sekarang next PPT. Kombinasi. Ada satu lagi guys, sabar ya. ya, untuk yang selanjutnya ya, jadi materi permutasi sampai tadi ya, yang beberapa huruf yang sama. Kalau untuk kombinasi itu, tadi kan kalau permutasi memperhatikan urutan. Iya. Kan? Nah, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, rumusnya kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per N min K faktorial ditambah ini. Kali K faktorial. Ya. C itu kombinasi ya? Iya, kombinasi. Kalau P permutasi. Oke. Oke. Nah, kalau ini juga sama kayak tadi. K itu tidak mungkin lebih besar dari N. Iya. Pasti K-nya lebih kecil dari N. Oke. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan tentukan kombinasi 5 dari 7. Kita masuk ke whiteboard ya. Whiteboard. Kombinasi 5 dari 7. Kombinasi 5 dari 7. Oke. 7 kombinasi 5 dari 7. 7. Jadi kan tadi rumusnya N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Iya, jadi N-nya itu 7. 7 faktorial per 7 dikurang 5. 7 dikurang, di Anda coba. Abang Yasa. Biasa. Abang Yasa, tolong dikurangin itu di ando-ando. Ando-ando bukan stop share. Ando-ando. Nah, ando lagi. Udah. 7 dikurang 5 faktorial terus 5 dikali 5 faktorial. Iya. Jadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 5 per faktorial 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini buat dicoret, coret. Ini kan 3. 7 kali 3 7 kali 3 21. sama dengan 21 hasilnya. Ih, masih nggak ngerti deh. Nggak ngerti di mana? Masih nggak ngerti nih. Ini masih kayaknya belum ngerti deh ini. Oh, ini kayaknya gitu. masih belum ngerti deh. Coba kita, ini jangan dihapus dulu yang ini. Kita coba lagi soal di sebelah sininya, Bu. Jadi kan sebenarnya sama yang lebih kecil coba angkanya. Oh, lebih kecil. Misalnya 5 sama 2. Coba. Saya jelasin ulang dulu ya. Nanti kita coba yang lebih kecil aja angkanya. Jadi kan misalkan rumusnya itu kan dia N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Nah, kalau yang tadi kan kalau misalkan yang dia permutasi itu kan dia N faktorial per N min R faktorial. Ini kan sampai sini aja nih, Bu. Oh iya, kalau ini nanti dia dikaliin sama ada K. Nah, di sini K-nya itu kan yang di depan sini nih. Ini kan 5 sebagai K. Ini N-nya adalah 7. Nah, tinggal dimasukin aja. N-nya berapa? N-nya kan 7. Ya, jadi 7 faktorial. Per N-nya berapa tadi? 7. 7 kurang dikurang K-nya 5. Jadi 7 kurang 5. Jadi 2 faktorial. Makanya tadi kan ini ya K dikali K faktorial. Jadi 5 faktorial. Ini kan kita tetap ya 7 faktorial. Di sini 7 faktorial. 7 kurang 5. 7 kurang 5 2. 2. Jadi 2 faktorial kali
5 5 faktorial. faktorial gitu. Oh, 7 kali 6 kali 5 faktorial langsung aja ya. Iya, 5 kali faktorial 5 nggak karena apa-apa di ya. sini kan di bawahnya ada 2 faktorial Dan kali 5 5 faktorial. faktorial. Oh, kita Cari ngehapus yang yang paling gedenya gede, aja ya. iya, Oke, yang oke, gede. oke. Ya, jadi kalau misalkan yang paling gede 6 ya kita sampai 6. Kalau gedenya 4, Oh 4 iya ya, biar gitu. gampang ngitungnya ya. Ya biar nggak Oke. terlalu panjang penjabarannya gitu. Jadi 7 faktorial itu kan 7 kali 6 6 kali kali 5 5 faktorial buat nyoret faktorial. 5 faktorial yang ini. Oh iya, karena kita mau nyoret yang 5 di bawah nih. Iya, 5 yang bawah ini Oke, oke, yang oke. besar. Biar Kalau nggak- kemarin, kalau tadi kan 2 faktorial, 2 faktorial. Ini baru nih 5 faktorial. Iya, 5 faktorial. Jadi kan ini udah sama nih, kita coret. Coret. Kan tinggal 7 kali 6 kan. Iya. Nah, 7 kali 6 ini kan 6 bagi 2. Iya, bagi 2. 6 sama 2 dicoret. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal 7 kali 3. Oke. Jadi 7 kali 3 hasilnya adalah 21. 21 gitu. Oke, kita coba lagi Ibu Isti. Iya, coba dihapus dulu kali. Dihapus dulu ya. Oke. Misalkan mau kombinasi berapa Bintang? 2 kombinasi dari 5 ya? Kombinasi 2 dari 5. Oh, kombinasi 2 dari 5. Kan rumusnya itu N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Iya, Alhamdulillah nih. Karena ini saya paham jadi sebagai hafal K. nih ya. Ininya N. 2-nya itu K. 5-nya itu N ya? Iya, 2-nya adalah K, sebagai K, 5-nya sebagai N. Jadi 5 faktorial dibagi Ya. ini sebagai 2-nya sebagai 2-nya sebagai Bu Istinya lagi ngajakin bercanda nih. Biar kalian nggak pusing. Jadi Bu Istinya ngajakin bercanda, guys. Iya, jadi 2 ini sebagai K, ini sebagai N. Gitu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 5 kurang 2. 2 faktorial. Jadi kayak bahasa Jepang, kayak tulisan Jepang. Iya. 5 dikurang 2 faktorial. Apanya? Dua faktorial ya. Dikurung dulu. Terus ini Dikali 2 faktorial. Jadi K-nya 2 ya. 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Lalu dihapus dulu deh semuanya. Kita ulang lagi aja. Dihapus aja dulu semuanya. Iya. Dua dari 5 ya tadi. Iya. Jadi N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Jadi N-nya itu 5 faktorial di 5 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Iya, Terus dijabarkan. Ya, 5 faktorial belum ya? per 3 faktorial 2 faktorial. Nah ini kan 5 kali 4 kali 3. Iya. Soalnya mau dicoret sama 3 faktorial di bawah. 3 faktorial dikali 2 kali 1. Coret, 4 sama 2, 2.
5 kali 2. Hasilnya adalah 10. Itu. Oh, ngerti sekarang saya. Kalau ini kombinasi ada macam-macamnya nggak? Enggak, cukup ini aja. Cukup ini aja Iya, kombinasi, nggak ada macam-macamnya lagi. Enggak ada. Coba kita tes. Kalian yang di rumah pada ngerti nggak sama kombinasi? Kasih soal Bu Isti. Soalnya apa? Soalnya misalkan kombinasi 3 dari 6. 3 kombinasi 3 dari 6. Siapa yang bisa jawab? Ajukan tangannya. Satu lagi ya yang udah bisa jawab ini. Siapa? Raka akhirnya. BDP 1. Raka 12 BDP 1. Akhirnya dari BDP ada. Hai Raka. Hai Raka. Kombinasi 3 dari 6 berapa Raka? Suaranya nggak ada loh Raka. Raka suaranya nggak ada Raka. Raka, suaranya nggak ada. Mute-nya dibuka dulu. Tes, halo. Kedengaran nggak, Bu? Ya, udah kedengeran. Rumusnya gimana? Jadi 3 kombinasi dari N sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Ya, betul. 3 kombinasi dari 6 sama dengan 6 faktorial Iya. per 6 min 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya, Betul nggak? betul. Betul. Raka dapat nilai plus dari Bu Ese. Yeay. Alhamdulillah semua jurusan udah menjawab loh pertanyaan kita tadi. Iya, jadi udah selesai ini Bu Intan. Kecuali TKJ. Iya, TKJ belum ada ya tadi. Iya, TKJ kenapa sih nggak semangat banget sama matematika? Oke, Bu Isti, materi kita selesai nih. Udah selesai Bu Intan. Udah selesai. Ada yang mau diomongin nggak buat anak kita sebagai penutup? Yang penting ya untuk matematika selalu belajar ya, terus latihan ya biar kalian paham ya. Karena matematika itu pahami konsepnya, jangan hanya hafal rumusnya. Sekian dan terima kasih. Oke. Onde-onde rasa jamu, dadah dulu dong. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Ibu dan Bu Istiqomah minta maaf kalau ada salah-salah kata dan maaf juga kalau kita kecepatan. Iya. Ini jadi pelajaran buat kita nih ya bulan depan ya. Iya. Masukan bulan depan. Oke. Makasih ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.